Halo Sobat KPAJ, kali ini kami akan melakukan napak tilas di salah satu bukit di Kota Jombang, tepatnya di Tunggorono. Ayo ikuti, ada apa aja di sana. Kali ini kita berada di situs Watu Putih. Biasa orang melakukan ritual, cuman dengan berbagai hajat
Namun saya akan memberitahukan bahwa ada keunikan tersendiri di batu ini. Ayo. Lihat, nilainya naik, turun, naik lagi di angka berapa? 100. Terus kita lihat normalnya di angka 40-an ya. Namun ketika kita dekatkan, lihat nilainya langsung naik. Tuh, 120. Sekarang kita coba pakai kompas. Oke. Normal. Selatan di sana. Kita coba dekatkan. Tuh. Terlihat ada pengaruh goyang-goyang itunya, jarum kompasnya goyang. Itu menandakan bahwa ada medan magnet di sekitar batu ini. Yuk kita lanjut ke situ selanjutnya. Aduh, kita nggak sampai ini deh. Ini situs yang kedua. Tuh, lihat Dan normalnya 40. nah, ini turun ya, turun. Ini menyerap berarti ya. Kalau yang turun biasanya menyerap. Coba. Coba. Yang turun tadi sampai 100. Oke. Hampir 1. 17, 20. Dia menyerap dia. Setelah menyerap biasanya dia ada yang charge. Nah, saya langsung naik. Di sini enak kalau mau meditasi di sini tuh enak. Bukan karena apa-apa, ya cuman karena medan magnet dari batu ini. Walaupun ada beberapa titik-titik yang dihuni makhluk-makhluk astral, seperti di tempat itu
keliling sini rame. Mari ke situ selanjutnya. Bentar, masih gak fokus, lihat, blur. Kita ke situ selanjutnya. Terlalu malam kita di sini. Ini orang yang tahu. Tapi ini orang yang tahu, kita lihat bekas-bekas. Tapi ini lurus sekali. Di sini. Jadi di situ, ini di situ sama di situ itu garis lurus dia. Jadi masih ada 2 batu lagi cuma terpendam. Kita cek ya. Viper di sini banyak ular. Di sini ada cuma terpendam. Nah, kita bahas itu aja. Oke. Normal. Kecil kan? Coba kita naikkan. Oke, naik. Tuh berapa itu? 100, 160, 170. Naik, masih mau naik lagi 80. Lihat di sini. Nah, 180 di titik ini. 180. Oke, kita coba pakai ini. Kita coba pakai kompas. Normal. Oke, normalnya. Lihat. Coba. Tuh, langsung berputar dia. Tuh, dia berputar. Tuh. Nah, Wah. tuh lihat. Coba di sini. Ya kan? Tuh. Iya, guys. Iya. Tuh, lihat langsung dia langsung berputar. Oh, jadi gitu. Nah, ini kadang-kadang yang bikin orang ketika berada di gunung batu-batu seperti itu, dan ini nggak stabil di situ, kadang lebih besar, kadang lebih bisa mengacaukan kompak walaupun jaraknya segini. Oh, karena adanya magnetik ya dari magnetik bumi. dari batu ini. Dan tempat-tempat seperti ini biasanya buat orang untuk semedi, untuk meditasi. Bukan karena apa? Karena memang ini bagus buat tubuh, itu bagus. Gelombangnya bagus buat tubuh. Makanya orang-orang dulu sering naik gunung, hutan, mencari tempat-tempat seperti ini. Orang dulu nggak pakai alat secanggih ini. Mereka hanya merasakan di mana ada anomali magnetik, dia pasti ke situ. Jadi dia meditasi di situ, dia semedi di situ. Cuman kita belum paham. Kita pahamnya kalau di sini banyak ini danyang apa
makhluk-makhluk astral, padahal enggak. Padahal mereka nenek moyang kita mencari tempat-tempat seperti ini untuk mengakselerasi sel tubuhnya. Jadi gitu. Dengan bantuan batu-batu seperti ini. Angin mulai datang. Yuk, angin. Mulai datang yang
Selamat malam Sobat KPHJ. Kali ini kita berada di tengah hutan, tepatnya di Gunung Tunggorono. Setelah tadi kita menelusuri beberapa jejak peradaban di sini, masih banyak sih sebenarnya masih di sana, cuman kita camp dulu lah di sini. Oke, iya Cak. Gimana ini? Ini kok ada di daerah sini, kok bisa tahu? Tunggorono dari dulu itu terkenal misterius. Dalam artian banyak cerita-cerita rakyat seperti kapas, ular. Kalau meruntut sejarah di sepanjang perbukitan Tunggorono ini terkenal sebagai pertapan. Ada beberapa tempat pertapan seperti ada yang di sebelah selatan Tunggorono, ada pertapaan Semar, ada di situ Watu Putih tadi juga terkenal pertapaan. Iya. Kenapa kok orang dulu itu nyari tempat seperti ini? Ya karena memang tadi udah dijelaskan kalau mereka butuh bantuan gelombang elektromagnetik dari batu-batu yang ada di sini untuk trigger gelombang otak mereka supaya lebih busuk dalam bertafakur. Oh, makanya kok banyak orang yang datang gitu. Dulu dek kuno kompleks pertapaan itu bukan orang menyepi, enggak, tapi pertapaan itu kumpulan orang-orang yang pengen menyelami ilmu yang lebih dalam. Jadi ada beberapa kompleks, ada bangunan kecil kayak saung gitu. Ya. Ada beberapa yang sebelah situ. Ya. Sama halnya dengan ini yang di Gunung Pucangan dulu ya tempat untuk pertapaan, bukan menepi, enggak. Jadi kompleks semacam kalau zaman sekarang ya pondok. Cuman untuk agamanya mungkin ini Hindu Buddha zaman dulu. Oh ya. Tapi gini, zaman sekarang ya. Tapi kenapa tempat-tempat seperti itu kok dijadikan untuk hal-hal mistis? Yang kayak sekiranya negatif lah. Kok ada sesajen. Sebenarnya sesajen enggak melulu negatif ya. Sesajen itu sebenarnya simbol dulu. Cuman karena kita enggak paham aja. Akhirnya arahnya ke mistis, arahnya ke klinik. Aslinya ya seperti itu, fungsinya memang batu-batu seperti itu memang untuk membantu kita mengakselerasi sel tubuh, untuk menguatkan gelombang otak. Kita tahu kan gelombang otak itu ada alfa, ada beta, ada theta. Ketika match dengan gelombang batu itu, akhirnya apa yang dikabulkan, apa yang kita inginkan mengalami percepatan. Bukan kita minta pada tempat-tempat seperti ini, enggak, sebagai alat bantu. Ya. Alat bantu. Ya memang ada yang memanfaatkan makhluk astral yang menyerupai makhluk tertentu, seperti halnya macam-macam lah, kakek apa ular besar, memang ada. Cuman ya itu tadi, kalau kita nggak ngerti fungsi tempat tertentu, fungsi biasanya makhluk tersebut sering kali menyesatkan orang-orang yang datang ke sini gitu loh. Minta nomor, minta ini, ya kembali ke niat orang yang ngalah berkah itu tadi. Tergantung pikirannya. Cuman untuk fungsi aslinya, makanya kita harus tahu fungsi aslinya seperti apa gitu loh. Oh, oke. Jadi cerita mitos-mitos di sini banyak itu ya, apa? Sumber-sumber apa untuk manusia dekati dan iya. Jadi sumber-sumber buat inilah. Sekarang kan banyak orang nggak paham, makanya arahnya ke mistis. Sebenarnya bagus untuk kesehatan, untuk ketenangan pikiran, itu bagus sekarang. Soalnya kan memang
batu-batunya juga mengandung anomali walaupun nggak besar. Oh gitu ya. Makanya di sepanjang ini kan apa, dari dulu kan misterius, dari dulu terkenal angker lah kalau daerah sini. Banyak orang yang mengkultuskan daerah Tunggorono ini. Banyak sih sebenarnya Jombang. Cerita misterinya itu banyak aslinya ya. Banyak. Kalau makhluk astral sekitar sini juga banyak. Kalau mungkin pemirsa bisa ngerasakan banyak. Cuman saya nggak kita di sini memang niatnya nelusur. Kita di sini cuma mempelajari tempat ini. Nanti kalau mungkin kawan-kawan mau ke sini monggo, dengan Yesus terserah sih, terserah niatnya. Cuman untuk saya pribadi nih arahnya ke situ gitu loh. Tempat ini bagus untuk mengakselerasi sel, untuk menyamakan gelombang frekuensi otak, itu bagus. Jadi manusia dengan alam itu Harusnya connect ya. Harusnya connect, Oh, harusnya oke. saling apa istilahnya itu nyambung. Ya. Jadi harus nyambung antara Nyambung, manusia dengan alam. Oh gitu ya. Oke. Tapi ketika ada makhluk kita nggak, ada orang kurang paham, kurang niatnya mulai apa negatif, akhirnya ada makhluk-makhluk astral yang iseng di situ memanfaatkan niat si orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang Negatif. apa ya, klinik, mistis. Oh mistis. Sebenarnya kalau sajen dan lain-lain itu itu kan simbol. Oh untuk Cuman makin kesini kan orang itu apa, menjas sesuatu itu mistis, itu enggak. Sebenarnya orang Jawa dulu ngasih kembang, menyan dan lain-lain itu cuma simbol gitu. Oh ya simbol. Ada maknanya. Berarti di masa lampau itu di tempat Tunggorono ini sebetulnya apa sih guys? Kalau Perkampungan atau enggak, bukan kampung, tetap kerajaan bukan kerajaan. Itu tadi pertapan itu komplek orang-orang tertentu. Jadi kayak orang nyantri, tapi untuk aliran agama enggak spesifik. Kalau di sini banyak, kalau di Pucangan lebih ke keagamaan. Kalau di Pucangan dulu kan Erlangga kan sebelum ke Kediri kan mampirnya ke Pucangan dulu. Kok enggak ke sini, kenapa? Memang di sini memang bukan untuk agama-agama tertentu, enggak. Di sini universal. Kalau di sini jarang yang tahu juga, tempatnya juga enggak banyak gitu loh, enggak terkenal di Pucangan kalau zaman dulu. Pondoknya makanya sampai sekarang kan tetap gitu loh. Jombang terkenal bahwa banyak pondok, banyak orang menuntut ilmu gitu. Oh iya. Ada apa? Ada orang nyari ini burung. Mungkin di tempat kalian ada tempat-tempat yang ingin kita kunjungi, monggo kontak kita. Atau mau ikut gabung kita, monggo. Oke, sekian dulu cerita kita hari ini, jalan-jalan kita hari ini. Nanti di lain waktu kita sambung lagi. Kok barangkali ada rekomendasi tempat, silahkan kontak kami di komen, DM kami di Instagram, silahkan. Mau pengen sambung tanya-tanya juga silahkan.
tua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.